Selamat datang di Britpod yang rencananya mau diskusi tentang buku Sapiens, A Brief History of Humankind, tulisannya Yuval Noah Harari. Buku yang punya ide besar merekap sejarah manusia dari awal manusia ada menurut Yuval, yaitu sekitar 70.000 tahun yang lalu, sampai ke sekarang yang memantik banyak diskusi elit dunia. Bahkan kalau nggak salah itu figur seperti Obama, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan banyak lagi itu bilang kalau bukunya ini membuka mata, dan tentunya sebagai pembaca buku, sebagai klub pembaca buku, Brit udah pernah membahas ini di salah satu reboannya juga. Nah, buat saya sendiri nih, sebagai orang yang tertarik dengan sejarah dunia dan AI, saya juga excited untuk ngobrol tentang buku ini dengan teman-teman di Britpod. Tapi kita rencananya nggak akan memuja buku ini, kita mau secara kritikal engage sama argumen-argumen dan narasi-narasi yang dikedepankan sama Yuval Noah Harari. Mungkin kalau bisa itu kita explore insights-insights yang ada di bukunya dan area-area yang mungkin perlu kita gali lebih jauh gitu, yang mungkin juga bisa berhubungan dengan kehidupan atau pengalaman pribadi dari Gus Emil, Coach Jaha, dan Bang Tovan. Bukunya menurut gue besar banget idenya, merekap tentang perjalanan manusia dari akar evolusi di awalnya sampai ke masa depannya manusia, tentang revolusi kognisinya, tentang pindahnya dari masyarakat yang berburu ke masyarakat agrikultur, terus sampai ke revolusi saintifik juga, scientific revolution. Dan sebagai orang yang bergerak dan berusaha di bidang oil and gas, saya tertarik dulu baca bukunya karena diskusi yang ada di bukunya tentang pertumbuhan ekonomi dan sejarahnya, energi, dan impact dari apa yang dikerjakan manusia ke lingkungan, environment. Oke lah, tapi ayo kita mulai aja untuk mengeksplor core ideas di bukunya, karena kebetulan ada Bang Tovan yang mempelajari secara dalam tentang sosiologi. Saya mungkin sebagai moderator mau memulai dari Bang Tovan dulu nih. Salah satu yang catch my idea dan pemahaman saya dari baca bukunya dulu, bukunya udah lama ya, 10 tahun yang lalu kayaknya, itu 2014 waktu itu rilisnya, tentang kekuatan dari imagined realities. Jadi gue mau mulai dari Bang Tovan, karena Bang Tovan mau mempelajari sosiologi, PhD candidate untuk bidang sosiologi, tentang satu tema sentral di bukunya yang mungkin bagus buat jadi diskusi yang lebih dalam, tentang the power of imagined realities. Sentral tesis dari Yuval Noah Harari adalah bahwa Homo sapiens itu punya kemampuan khusus untuk menciptakan dan mempercayai fiksi secara bersama-sama atau imagine realities. Gue inget tuh lu pernah bilang tentang Imagine Communities juga kan, itu buku karangan Benedict Anderson. Nah, kalau di bukunya Noah Harari ini yang gue inget itu dia bilang kalau misalnya Tuhan, negara, duit, human rights atau HAM itu, dan bahkan perusahaan pun itu sebenarnya adalah fiksi yang di-share bersama-sama atau bersama-sama oleh sekelompok orang. Nah, itu adalah rahasia suksesnya spesies kita gitu. Itu yang bikin jutaan orang bisa bekerja bersama-sama secara efektif gitu. Nah, dari sisi Bang Tovan, waktu mendapatkan pencerahan soal itu, atau sebenarnya sebelumnya sudah paham juga gitu, apa efeknya? Gue sejujurnya tidak paham dengan apa, pencerahan dari buku ini. Walaupun, literasi dunia sepertinya melihat dengan gegap gempita kehadiran
buku ini sebagai sebuah gagasan yang terlahir dari seorang yang bernama Harari. Tetapi gue eh, mengapresiasi dengan membaca buku ini 2 kali dan tetap gue nggak ngerti buku ini sebetulnya apa sih yang menjadi highlight tentang kemajuan manusia. Kalau kita baca buku-buku sejarah, buku-buku komik peradaban dari Larry Gonik atau Jared Diamond atau buku tentang agama yang disuguhkan secara chronicle oleh Karen Armstrong dan buku-buku peradaban lainnya, sebetulnya tidak ada yang mengejutkan dari gagasannya Harari. Tetapi satu hal yang menjadi highlight dari buku Harari ini, yang gua masih baca sebetulnya, masih baca, belum sampai ke buku-buku yang setelah-setelahnya, yaitu Homo Deus, 21st apa gitu ya, dan yang terakhir Nexus ya, cukup populer itu. Ada satu hal yang Harari selalu highlight, adalah intersubjektivitas dari pengalaman manusia. Ketika manusia saling bertukar informasi yang itu menjadi gagasan utama dan cukup matang dibahas di bukunya terakhir Nexus. Tetapi penjelasan utamanya adalah berada di bukunya yang awal ini, Sapiens. Nah, apa itu intersubjektivitas yang digagas oleh eh, Harari? Ini sebuah pemahaman bersama antara makhluk-makhluk biologis yang kita sebut sebagai mamalia Homo sapiens yang sebelumnya itu belum menjadi sebuah entitas yang bernama sapiens. Kalau kita melihat dari definisi sapiens adalah manusia yang bijaksana atau Homo sapien adalah manusia yang bijaksana, tentu saja kebijaksanaan ini tidak muncul tiba-tiba atas dasar pengalaman subjektif masing-masing individu yang tersebut ya. Tetapi dia muncul bersama-sama secara kolektif. Maka itu, kalau lu tanya tadi, Udalan, tentang bagaimana sosiologi melihat intersubjektivitas dari gagasannya Harari mengenai Homo sapiens, adalah ketika masing-masing kelompok ini memiliki gagasan yang berbeda-beda, lalu diterjemahkan bersama dengan cara membangun bahasa sebagai pengalaman kognisi yang akhirnya itu berkembang bersama. Jadi gini maksud gue pernah baca satu artikel yang menjelaskan bahwa pengalaman berbahasa manusia itu ketika mereka belum menjadi Homo sapiens adalah kesadaran manusia untuk membicarakan manusia lain, yaitu pihak ketiga. Misalnya gua ngobrol sama Gus Emil, tapi yang gua omongin sebagai manusia primitif ya, bukan sebagai Homo sapien, adalah terkait kelakuan lu udah Alan. Nah, ternyata gosip adalah Jelek. sebuah bahasa kognitif pertama yang memicu perkembangan manusia primitif menjadi manusia Homo sapien. Nah, interaksi sosialnya mulai dari sana. Sebelum gua akan membicarakan persoalan simbolik-simbolik yang seperti fiksi yang dihasilkan, dongeng, mitologi, cerita-cerita yang tergambar di gua-gua manusia primitif. Nah, bahasa ini dulu yang menjadi kuncian utama dari perkembangan itu Ya, semua. di buku Sapiens itu dibilang kalau manusia mengalami 3 revolusi. Yang pertama cognitive revolution. Nah, kalau misalnya binatang atau hewan punya social interaction juga, rasanya memang ada ya. Tapi kan ada cognitive revolution, ada turunan dari evolusinya yang berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan jalurnya binatang berevolusi. Terus yang kedua ada agricultural revolution. Mungkin kalau cognitive revolution kalau nggak salah itu 70.000 tahun yang lalu atau berapa ya, pokoknya puluhan ribuan tahun yang lalu. Terus agricultural revolution itu mungkin sekitar belasan ribu tahun yang lalu. Terus sekitar 100 atau ratusan tahun yang lalu ada yang namanya scientific revolution. Kalau gue tadi emphasize pertanyaan gue tentang the power of imagined realities, yang gue tangkap itu adalah sebenarnya kita itu bisa anggap duit, perusahaan, negara, agama, bahkan ya
Kalau menurut bukunya Yuval Noah Harari itu sebenarnya imagine realities kan, fiksi yang bisa berfungsi asal cukup banyak orang yang mempercayainya. Itu kan. Mungkin Coach Jaha Iya. dulu, Coach Jaha udah pernah juga baca bukunya kan. Kita pengen selesain masalah the power of fiction ini, the power of imagined realities. Dan itu real kan. Karena kan kalau misalnya monyet ditawarin mau pisang atau mau duit, pasti diulang 100 kali monyet pasti pilihnya pisang kan. Tapi manusia kalau ditawarin pisang atau duit, well, kalau misalnya duit itu duit yang real, yang di luarnya dipercaya punya value, pasti orang pilih duit. Bukan begitu, Coach? Sebenarnya justru flow-nya Hariri ini di revolusi pertama yang dia bilang cognitive revolutions itu, karena kan dia bilang accidental genetic mutations gitu ya. Terus argumen yang dibangun menurut gue secara ini Bang Tovan, nanti yang gue balikin lagi ke Bang Tovan. Sebenarnya kalau secara sosiologi Balikinnya ke sama gue. aja. Enggak, soalnya nanti ada ini, ada aspeknya. Jadi Iya, iya. gini loh, pertama kan dia sebut itu accidental genetic mutations gitu. Nah, accidental genetic mutation-nya itu gue nggak tahu ya karena juga udah lama bacanya. Yang disebutin apa, dia nggak provide ininya, lagi pula dari mana dia bisa provide evidence accidental genetic mutations. Jadi di situ satu flow-nya. Terus kedua, dia bilang bahwa kan gini, dia bilang bahwa yang pertama kali menemukan cara menggunakan api dan membangun peralatan sederhana itu adalah eee Homo erectus. Nah, kenapa Homo erectus nggak disebut sebagai sebuah kejadian di Homo erectus sebagai sebuah cognitive revolutions gitu. Terus adanya bahasa gitu ya. eh, Adanya bahasa itu sebenarnya ketika Homo erectus bisa apa namanya, passing down that informations. Gini loh caranya memanfaatkan API dan buat alat-alat sederhana, artinya itu ada cognitive revolutions juga dari sekedar cuma pengen apa, biasanya kan bahasa yang ada di binatang tuh cuma misalnya ada bahaya, misalnya ada harimau gitu ya, dia cuma bilang, "Harimau harimau harimau," gitu, tapi tanpa ngasih tahu apa itu gitu. Nah, terus yang berikutnya juga dia bilang bahwa Homo sapien punya kelebihan yang disebut imagine realities atau fictions, mampu membangun fictions. Sebenarnya, di Neanderthal sendiri juga ada gitu, di dalam buku itu disebutin bahwa Neanderthal juga bisa bangun fiction. Contohnya yang dikasih tahu adalah bahwa terbukti bahwa Neanderthal itu punya caring for elders, caring untuk mereka yang cacat atau terluka gitu ya. Nah, But that's sebenarnya not imagined realities. no, bukan. Sebenarnya gini, itu imagine realities, tapi realities apa yang dikomunikasikan di situ misalnya? Lu kalau misalnya tidak merawat ini temen lo yang luka akibat berburu bareng Gajah juga sama lo. gajah juga ngerawat anaknya. Enggak, tapi begini, apa namanya, apa yang disampaikan dari story itu? Dari kan nggak Kayak dikupas, nggak dikupas sama ini, nggak dikupas sama siapa, sama Yuval. Dia hanya pokoknya fokus bahwa yang terjadi yang terjadi, kan pasti ada komunikasi, ada bahasa, ada story diceritain, ada hukum kan. ya Hukum itu hal hukum ya imagine realities. Gua ya, tanyain ke tapi Emil dulu nih karena ini, Bang Tovan sama tapi Coach Ya kayaknya nggak nangkep pertanyaan gua. bukan, justru sebenarnya begini menurut gue, ketika dia bikinkan Neanderthal itu ada struktur masyarakat juga. Dan apa, struktur masyarakat yang kecil itu nggak dinilai apa, ditolak sama apa, sama Yuval sebagai No, no, adanya no, no. struktur yang Simpanse sama. binatang juga punya struktur, punya struktur. Gua tanya sama Emil dulu deh. Mil, power of imagine realities. Duit, tanda tangan notaris yang jadi perusahaan gitu. Eh, akte kepemilikan agama gitu. Menurut Yuval itu kan imagine realities
yang jadi pembeda banget antara manusia, antara sapiens sama Gue human, tambahin satu lagi. dimana karena ada itu, kita itu beda banget jalur perkembangannya sama sebelum kita atau masyarakat atau Gue spesies tambahin yang satu nggak punya lagi. itu konsep imagine realities. Gue tambahin satu lagi dulu sebelum Emil, ya. Jadi yang dia juga nggak bandingannya nggak apple to apple. Dia selalu bilang bahwa Homo sapiens itu bisa imagine realities sehingga bisa bangun cities. Yang mana dia cerita Homo sapiens masa lalu, kemampuan di masa depan. Sementara sama Homo erectus sama Neanderthal itu mereka dia nggak cerita bahwa kemampuan Neanderthal atau Homo erectus di masa depan. Kenapa? Karena mereka punah. Mereka si But that's Yuval not nggak cerita, no. bukan Yuval Look, nggak cerita my kemampuan Homo sapiens pada saat itu dibandingkan Homo erectus. Itu satu lagi flaw dari Yuval. yang gua tanya itu salah satu tesis sentral dari Yuval itu karena ada imagine realities itu kita jadi sukses, spesies yang sukses. Menurutnya rahasia sukses kita itu bukan salah satunya, yang utama nih yang kenapa kita nggak sama spesies lain, karena kita bisa tuh sama-sama percaya sama duit, percaya sama corporation, percaya sama agama, percaya sama itu gitu. Itu Ya pembeda pada masa itu kita. kan belum ada Nah, duit. karena kita punya kemampuan untuk bikin fiksi yang Tapi dipercaya argumen gue tadi bersama-sama juga itu, menyatakan bahwa Neanderthal punya kemampuan fiksi yang sama. ngurus orang tua, ngurus anak itu tuh bukan imagine realities. Imagine realities itu yang nggak ada nih jadi ada nih. Dulu tuh nggak ada yang dianggap jadi agama gitu, nggak ada akta kepemilikan Iya. gitu. Oke, jadi gini, ini orang udah Yahudi, udah gay, terus dia ateis, dia nerakanya kubik. Bahkan sebenarnya kalau ada nerakanya ateis, dia juga masuk nerakanya ateis. Kenapa? Karena ateis itu harusnya berpijak pada fondasi dari realitas material. Dan ateis itu paling anti dengan imagine realities, apalagi fiksi kolektif. Artinya, dia sendiri pun bagi orang ateis, masuk So nerakanya menurut lu ateis itu gitu bukan? loh. Jadi sebenarnya, ntar dulu dong gitu. Intinya adalah Yuval ini nerakanya kuartik, bukan Oke. kuadrat atau kubik lagi. Satu itu. Dan kalau ada orang yang bisa tergugah, karena gue sih nggak tergugah dengan Yuval ya. Gue cukup yakin satu-satunya alasan kenapa ada orang yang bisa tergugah bahkan sampai di seluruh dunia dengan konsep lawak ini yang sangat kontradiksi dengan karakternya. Gue yakin dia nulisnya dibantu Dajjal Laknatullah sih. Orang-orang yang tergugahnya gue yakin orang-orang yang jarang baca Al-Kahfi sebenarnya. Nah, satu Gue itu. tambahin Nah, bisa Emil. yang kedua kalau gua rasa ya sebenarnya ya, kalau emang misalnya menemukan api itu Homo erectus, invalid, masih lebih valid SpongeBob dan Patrick nemuin api di Bikini Bottom daripada Homo erectus kalau menurut gua ya. Jadi kalau mau apple to apple imagine reality, SpongeBob dan Patrick itu lebih valid nemuin api. Oke, kayaknya ya nggak tahu gua kenapa tangkapannya beda. Kalau gua kecenderungannya sih punya pemahaman kalau imagine realities itu memang itu yang jadi underlying atau yang membuat kita bisa bikin framework yang kompleks antar masyarakat, antar orang yang jauh lebih Oke. banyak daripada cuman 100 orang, 150 orang, yang Oke. bisa membuat kita bisa bikin kota, bikin perusahaan, bikin itu. Oke. Itu Sekarang sih gini. mungkin kalau dari Udah. sosiologi konsep. Ntar dulu. Gue mau masukin ke Bang Topan nih, izin moderator ya. Jadi gini, tadi kan Ya, gue kan tanggapan gue kan tadi kan emang bercanda ya tanggapan gue ya. Nah ini kali ini gue coba ngasih tanggapan yang emang lebih akademik dan lebih civilized ya. Lebih Gimana serius. kalau kita gimana kalau misalkan kita di sini kita ambil tesis bahwa yang mau Yuval Noah Harari ini bawa itu sebetulnya adalah imagine realities. Kita ambil aja case study. Betulkah Indonesia itu dibangun atas imagine realities? Atau maksudnya gini, fiksi kolektif lah ya, kita pakai bahasa Indonesia deh, karena kan penonton kita Indonesia kebanyakan ya. Betulkah Indonesia itu adalah negara yang dibangun atas dari fiksi kolektif? Karena Betul. pada kenyataannya gitu kan, konsep Bhinneka Tunggal Ika itu konsep yang tidak make sense, itu satu. Yang kedua, justru kita tuh berangkat itu bukan dari fiksi kolektif. Negara ini justru malah lahir dari realitas material, bahwa kita memang dijajah, ada rasa sakit yang sama, dan rasa sakit realitas material itu yang membuat kita merdeka. Bukan dari fiksi kolektif tai yang diomongin sama Yuval gitu loh. Gak mungkin Bhinneka Tunggal Ika tuh bisa bikin kita merdeka gitu. Itu ada rasa sakit yang asalnya dari realitas material, bukan dari fiksi kolektif.
Tapi kalau gitu Republik Indonesia itu imajinasi atau material? Gue sebenarnya di sini cenderung mengambil posisi tesis bahwa segala yang manusia itu rasakan tuh asalnya dari realitas material ya, walaupun mungkin kebenarannya jadinya parsial atau setengah. Tetap harus ada fiksi kolektif yang menyatukan itu. Namun kalau memang kita melihat dari sudut pandang sosial atau sudut pandang terbentuknya peradaban, yang Yuval katakan itu sendiri itu kayak semacam banyak banget flaw, yang itu tuh kasarnya kayak semacam cocok logi ini aja, jadi tidak berbasiskan kepada realita. Tidak berbasiskan kepada realita bahwa yang membuat manusia itu bisa berkelompok itu adalah rasa yang sama, rasa takut yang sama sebetulnya. Jadi Ya, memang apa namanya, rasa takut sepakat. yang sama rasa takut yang sama, itu aja sih. Ya. Tapi kalau takut, binatang juga ada rasa takut sama-samanya. Bang Tovan, Yes. tadi Republik Indonesia atau PT Astra International Indonesia, itu imajinasi atau material real? Lu tiba-tiba ke PT Astra, jadi kita akan ngebahasnya bolak-balik nih. Nggak, karena notaris tanda tangan, karena itu ada di bukunya Sapiens kan. Iya, Menurut gue Sapiens itu paham. corporation itu fiksi. Eh, kita Akta kepemilikan tanah itu juga fiksi sebetulnya. kalau Duit itu juga fiksi. iya, ya. Kita gini, anggap kita berempat ini udah baca bukunya Yuval ya, terutama Sapiens. Yang terutama Sapiens ya. Anggap aja yang nonton juga ini udah baca Sapiens ya. Kalau belum baca ya silahkan baca Kayaknya lah. banyak yang udah baca sih. Anggap aja semuanya udah baca. Gua kan tadi dimulai penjelasan gua itu dari bahasa dan pengembangan kognisi manusia. Itu yang paling penting. Nah, seperti yang Coach Jaha tadi gue setuju. Apa yang dirunut oleh Coach Jaha itu harus ada runutan dulu yang kita nggak boleh miss di situ, yang di mana Yuval miss di situ. Dia agak terburu-buru. Kenapa dia terburu-buru? Mungkin karena dia tidak mau menjelaskan apa yang banyak dijelaskan oleh pakar-pakar kognitif science. Nah, tapi gini, kalau bicara dari sosiologi selalu membicarakan tentang bahasa. Anthony Giddens itu salah satu sosiolog yang sedang gue pelajari, dan dia sangat concern dengan hal yang sifatnya ekonomi, karena dia basicnya ekonomi sebelum dia di sosiologi. Yang kedua, dia sangat concern di bahasa, terutama filsafat pasca. Dia sangat mengagumi Wittgenstein. Dengan Wittgenstein dia bisa ngelabrak sosiolog kayak Max Weber yang sebelumnya, terus struktural fungsionalnya gaya-gaya Parson sebelum-sebelumnya. Jadi gini, sosiologi harus melihat konstruksi sosial yang dibangun Homo sapien pertama kali di masyarakat agrikultur. Ini gue agak cepat ya jadinya ya, karena lu buru-buru ya dan kita punya waktu yang agak singkat. Konstruksi sosial yang harus dibangun oleh masyarakat tadi, gue setuju dengan Gus Emil bahwa itu berbasis ketakutan. Ketakutan itu nyata, material atau non material? Pertanyaannya. Bisa dua-duanya. Ketakutan itu nyata, tapi binatang juga ada yang takut. Gua tadi volunteering buat jadi moderator, tapi jadinya volunteering jadi kayak defender Sapiens nih, 1 lawan 3 nih. Karena Lu ini kayaknya ya, lu udah pengen jadi defender ahli neraka ya kayaknya ya? gue sebagai self-claimed sosial konservatif, gue nggak akan bilang gue in public kalau gue pro Yuval Noah Harari ya, dengan segala apa yang kita sebut tadi itu. Tapi secara general, menurut gue bukunya itu memang pembuka mata, di mana membuat kita mikir kalau misalnya ada apa namanya logical steps yang kita jalani sampai kenapa kita jadi menguasai dunia in terms of spesies manusianya ya. Dan tadi kalau misalnya Bang Tovan balik ke urusan bahasa, sebelum agriculture revolution, waktu ada cognitive revolution itu, mau kita sebut itu udah ada cognitive abilities kita, tapi kita itu act masih kayak hewan gitu. Apa yang ada kita makan gitu. Itu kalau menurut buku ya. Ini anggap kalau gua ngomong tentang buku. Masih merespons sesuatu berdasarkan alam tanpa bikin perencanaan, tanpa punya
eh, apa namanya, surplus dari sumber daya atau makanan atau apapun di mana kita bisa mikirin hal lain gitu. Kalau misalnya sudah ada sebelum agriculture revolution, cognitive revolution itu ya menurut gua ya sah-sah aja. Gua nggak terlalu ingat tapi mungkin ada. Tapi sejak ada agriculture revolution itu language itu baru berkembang dengan pesat. Language itu Yuval nggak membahas language dalam konteks spesifik yang lu bilang tadi, Giddens membahas secara detail tentang karakter dari bahasa itu segala macam. Written language itu yang pertama, yang membuat itu bisa ada komunikasi antar banyak orang, yang tadi mungkin power of imagined reality itu, mulainya kalau nggak salah itu dari pencatatan inventory, di kayak batu-batu tulis itu ya. Jadi kalau misalnya orang punya tanaman, ada stock agricultural societies gitu, kalau mau keep track tentang apa yang dia punya, dia keep track itu punya beras atau punya tanaman ini segini itu. Kalau mau dipinjemin, dikasih, ditradingkan, dia ada paling nggak itu yang bisa dikasih ke orang lain, ke anaknya kalau dia meninggal, ke itu. Awalnya bahasa itu mulai dari written language lah, itu yang mungkin membuat supaya kita bisa menyebarkan komunikasi itu dari itu. Belum mesin cetak, belum Gutenberg printing capabilities, tapi itu bahasa itu. Nah ini awal dari cognitive revolution itu yang dari situ. Awal dari bahasa itu di situ. Kalau pembahasan bahasa sendiri, kalau menurut gua isi Sapiens itu pasti banyak juga yang inaccuracy atau yang kekurangan reference kalau apa. Tapi nih kita udah terlalu lama berputar di masalah imagine realities ya. Bahasa itu soal lain, ada hubungannya, tapi itu kan sesuatu yang reinforcing imagine realities itu. Satu orang bilang kita ada value ini nih, bisa untuk misalnya atau punya value ini, punya Tuhan ini, karena ada written language bisa disebar, jadinya pergi ke tempat lain, karena ada duit, karena ada inventory track itu sih. Dan maksudnya gue nggak pengen jadi satu orang yang membela melawan 3 orang yang nggak suka sama buku Sapiens, but this part is very logical dan sangat logis, dan menurut gue kalau nggak ada ini kita nggak jadi penguasa dunia, manusia ya, nggak jadi penguasa dunia. Iya. Anyway, buku Sapiens ini tuh masih kental Eurocentrisnya. Ya, ada pembicaraan tentang jalur sutra, peradaban di Cina, India, tapi jalur berpikirnya dan pembentukan narasi-narasi, terutama dalam hal cerita tentang scientific revolution-nya itu masih European centris itu. Lu punya kesan yang sama nggak sih habis baca buku itu? Kalau misalnya memang masih ingat. Gue juga ngerasa sadar sih, sama sih, karena gini, Yuval ini kelihatannya membentuk buku ini tuh bukan berdasarkan keilmiahan murni ya. Dia itu membuat buku ini tuh sebagai kritik sebetulnya terhadap apa yang dia tidak sukai. Jadi vibes-nya tuh lebih berasa seperti buku ini tuh kayak vibes kritik terhadap society itu sendiri. Jadi wajar kalau gue sih ngelihatnya, ketika orang tuh memberikan sesuatu pandangan yang subjektif, dia hanya akan mengambil referensi yang pernah dia dapat exposure-nya selama hidup. Which is dia tuh di Israel dapat exposure European, wajar kalau exposure pandangan dia tuh sangat European gitu ya. Gue yakin kalau di Asia, gue yakin dia akan menjadi kayak Tan Malaka gitu. Maksudnya mengkritik budaya mistika gitu kan dari sana ya. Nah di sini justru kan sebenarnya Yuval itu mengkritik materialistiknya bangsa Eropa. Dengan apa? Bahwa kita tuh sebenarnya disatukan tuh bukan karena realitas material, namun kita disatukan karena dari fiksi kolektif. Yang itu bisa dilihat menjadi kritik yang sangat valid, dan makanya kenapa buku ini fenomenal di barat, cuma di timur kan gak terlalu laku ya. Karena memang di sana tuh kayak semacam ini tuh kayak oase dari pandangan barat yang terlalu materialistis. Kalau buku ini seandainya dia tuh lahir itu dari orang Asia, gue yakin dia akan mengkritik tentang logika mistikanya bangsa Asia gitu. Orang Eropa itu kan lahir dari wilayah 4 musim. Orang yang lahir dari wilayah 4 musim itu lebih sering menghadapi situasi hidup mati daripada yang lahir di musimnya lebih sedikit. Karena dari sana artinya mereka itu lebih berbasis kepada, ya udah realitanya tuh kita emang harus butuh bahan pangan selama musim dingin, kita harus mengatur ini itu gitu kan.
Sehingga Ini mereka gua tuh adalah intermezzokan mikirnya yang sedikit ya. praktikal aja gitu. Sebelum ilmuwan-ilmuwan Eropa itu berjaya, itu yang banyak menghasilkan ilmuwan besar itu justru bukan orang Eropa, justru orang yang datang dari kebudayaan Islam. Poin gue tuh sebenarnya di sini bukan datang dari ilmuwan atau enggak gitu ya. Karena bisa jadi satu bangsa tuh terbelakang terus nanti jadi enlightenment center. Terus jadi balik lagi jadi gelap lagi jadi enlightenment lagi gitu kan. Itu kan silih berganti siklus ya. Poin gue di sini adalah wilayah-wilayah timur yang kecenderungan itu pusat peradaban atau pusat manusia itu berada di wilayah yang musimnya tidak empat, itu mereka tuh kecenderungannya itu lebih punya banyak waktu untuk tidak memikirkan hidup mati sepanjang musim. Artinya mereka Cina, punya lebih Jepang, banyak Korea waktu. itu 4 Enggak musim loh, juga, Mil. enggak. Cina itu sebenarnya walaupun 4 musim itu kan sebenarnya kan untuk daerah-daerah pusat di selatan yang kita bilang daerah Beijing gitu kan, yang dulu kekuasaan dari Kaisar Qin gitu kan. Itu sebenarnya nggak 4 musim. Jepang iya 4 musim. Cuma kan Jepang tuh baru masuk ke dalam exposure global sekarang gitu ya. Nah, cuma kalau yang emang udah masuk ke dalam exposure global sejak dulu itu kan China kalau di timur dan kita ini. Dan satu lagi kalau yang emang udah masuk ke exposure global dari barat itu Eropa. Itu di sini makanya apa ya kecenderungannya kan adalah barat dan timur dan Middle East ya, tengah. Cuma kita anggaplah timur dan barat dulu. Kecenderungan timur tuh berpikir tuh lebih filosofis, Confucianism lebih berkembang, ide-ide yang sifatnya fiksi kolektif itu lebih valid untuk diomongin di daerah timur. Bukan lebih valid ya. Kenapa? Karena memang lebih relate gitu. Mereka tuh lebih punya banyak waktu untuk berimajinasi dan mengembangkan yang sifatnya itu hal-hal yang artistik. Nah, kalau di daerah-daerah Gua yang barat, mereka tuh bertarung hidup mati, mereka tuh realistis mikirnya. Sehingga ide-ide gila kayak novel yang memang membawakannya itu dari sudut pandang imagine realities atau fiksi kolektif, itu lebih bisa kayak Timothy Ronald ngomong kasar di Indonesia. Gue yakin Timothy Ronald kalau ngomong kasar di Amerika gitu kan bikin channel kayak gitu nggak laku. Dia tuh harus ngomong sopan santun kalau di sana. Justru sebaliknya gitu. Karena kan rumput yang beda sendiri selalu yang dipotong atau rumput yang beda sendiri selalu yang kelihatan. Dan Yuval ini memang kelihatan kayak membawa argumen yang beda sendiri dari argumen yang memang based on-nya itu heavy on reality kayak barat. Ini jadi unpack-nya panjang ya. Jadi nggak usah diterusin kali ya. tapi jadi lu artinya setuju kalau bukunya Sapiens ini terlalu Eurocentris ya? Lu setuju nggak Gua sih, rasa enggak. Coach, Bang? Dia Eurocentris. Dia apa? Dia terlalu mengkritik pandangan Eurocentris. No? Dia terlalu apa ya? Dia terlalu melakukan kayak Why? semacam dia selalu I don't apa ya? Dia tuh menurut selalu gua nggak kayak membawa gitu. enggak juga kalau menurut gua kayak gitu. Kenapa? Karena How? Yuval ini karena gini, orang-orang Eropa tuh tidak pernah believe dengan yang namanya kita itu bersatu karena ide, bersatu karena apa? Enggak. Orang-orang Western itu tuh berpikir bahwa ya kita bersatu emang karena kita butuh hidup, butuh ini, butuh ini. Jadi apa ya, idenya itu adalah butuh, bukan sebuah ide gitu. They don't believe in idea, in most of them gitu ya. No, Poin gue tuh gini, poin gini gue udah, you need to be really careful here because kita semua tuh pada dasarnya why do mungkin I juga have yang to be nonton ya, careful? kita semua paham apa yang disampaikan novel itu di Homo Deus. Itu betul-betul kritik terhadap pandangan barat di Homo Deus. Sapiens, Di Sapiens. Sapiens ini belum terlalu kental. Cuma sedikit vibes-nya berasa. Namun di Homo Deus, dia itu totally melakukan kritik terhadap peradaban barat dan perkembangan teknologi yang mendewakan data. Menurut lu gimana, Coach? Terlalu kental European sentrisnya nggak sih? Gini, kalau saat ini sebelum ya menurut gue maksud di buku Sapiens ini karena dia baru cerita progressing sebelum sampai ke arah apa namanya eh ke Lo belum baca teknologi. bukunya ya? Dia membahas sampai kondisi manusia saat ini dan sedikit prediksinya tentang manusia ke depannya. Homo Deus itu adalah nyambung dari apa yang sudah dia sebut di Sapiens. Kalau misalnya manusia sekarang kayak gini, kita udah bisa itu punya eh, apa gene selection gitu-gitu tuh di Sapiens tuh udah dibahas gitu, udah dibilang gitu. Homo Deus itu tuh elaborasi lebih jauh tentang visi dia tentang manusia masa depan seperti apa. Jadi, Jadi kalau buku ini kan kalau nggak salah intinya sebenarnya sampai pada bahwa kita udah selesai sama era perang gitu, perang-perangan gitu. Dia kan kayak cerita di awal tuh bagaimana kita Homo sapiens itu ngedrive other hominids to extinctions melalui apa perang dan lain-lain gitu. Jadi pada aspek itu menurut gua apa namanya buku ini belum terlalu ngomong tentang
tentang bagaimana Europe dan lain-lain, tapi memang perang itu kan terjadi di berbagai kebudayaan ya. Oke, Bang Tovan, Yes. Eurocentric apa enggak? Ini apa? Ya, gue setuju sih. Ada semacam Eurocentris lah. Kisahnya ya. Hmm. Kisahnya Eurocentris. Westernisasi tidak setuju gue. Karena banyak Nggak ada yang bahasanya. sebut westernisasi. Ya, karena lu nggak nyebut westernisasi, Ya. tapi lu nyebutnya Eurocentris. Setuju gue. Kapitalisme, nation empire, Betul kayak sekali. kolonialisme itu Sangat kan, setuju. plus science. Sains dan korporasi. Agama juga ya. Pengembangan korporasi. Ya, korporasi kapitalisme kan. Kapitalisme, oke. Nah, tapi kan semua gagasan-gagasan itu dia berangkat dari sejarah kognitif manusia pada umumnya. Dia tidak melihat di awal pembahasan di bab-bab awal, dia tidak melihat ke arah sangat Eurocentris. Walaupun belakangnya kemudian dari tengah itu dia sudah sangat Eurocentris ceritanya. Wajar sih, karena ya gimana pun buat saat ini yang terdepan untuk bicara revolusi industri ya Eropa gitu. Amerika aja perpanjangan dari Eropa. Nah, kalau gue sih ngeliat gini ya, semakin ceritanya semakin ke arah modern. Kenapa itu semakin Eurocentris? Karena dia akan menceritakan masalah fiksi yang lu tadi tekankan, kita harus membahas fiksi dan fiksi gitu. Dunia industri, kapitalisme, perang. Yuval juga bahas perang kan di situ, perang dunia 1 dan perang dunia 2 kan terutama ya. Gue lupa Dominasi, ingat, ya, tapi ada kayaknya itu. dibahas Gue deh. ingat banget karena gue agak concern di masalah perangnya justru. Nah, dominasi, konflik sosial itu semua diceritakan oleh Yuval. Bahkan ada sebuah sampai ke gua karena yang bagian tengah ke depan itu gue baca sekitar sebelum Covid, udah terlalu lama. Pembahasannya adalah keinginan dominasi manusia lain terhadap kelompok manusia lain itu juga berakar dari fiksi yang dibangun justru. Bukan konflik sosial yang dijelaskan oleh kalangan sosiolog sebagai keniscayaan bagian dari konstruksi sosial itu. Jadi kalau di sosiologi itu konflik sosial itu bagian dari masyarakat, keniscayaan. Nah, tetapi kalau Perang Dunia Kedua, apalagi yang diceritakan oleh Yuval, justru dia ada agak berkembang. Konflik sosialnya sudah tidak natural karena udah Perang Dunia Kedua itu gagasan yang sifatnya materialistik ada, atau perebutan teritorial, perebutan sumber daya alam, bahkan juga sifatnya hegemoni ada, perebutan ideologi, pertarungan ideologi sifatnya hegemoni pastinya. Terus orang yang dia disuruh perang, para serdadu yang jumlahnya jutaan itu juga kenapa mau berperang? Karena sifatnya adalah hegemoni gitu. Jadi memang kalau bicara Yuval di bab-bab yang sudah membahas tentang Eurocentris ya wajar saja karena advantage dari cerita tersebut adalah advantage dari gagasan imagine reality yang lu maksud tadi Udalan. Kalau di Indonesia apakah mungkin kan? Ya tidak menarik ya kalau udah di bab-bab yang bagian itu revolusi industri Perang Dunia Kedua udah nggak menarik. Karena kita belum masuk ke tahap yang big ini kan, big historinya. Tapi kan ada peradaban Cina yang juga gede, ribuan tahun. Ada Ya. peradaban India juga. Gua nggak tahu kalau Amerika Latin atau Amerika Selatan sebesar apa. Tapi that's part of the world juga kalau kita mau bilang history of mankind kan. Tapi Betul. Tapi Tapi mungkin kalau karena lu memang diceritanya lebih bobot beratnya lebih ke Eurocentris atau ke Asia sentris, ya Eurocentris lah, gue setuju untuk itunya. Ceritanya banyak Euro. Ada tambahan nggak di sini? Kalau nggak, gue masuk ke klaim poin gue berikutnya nih. Kalau dari sisi ini kan dia juga cerita di awal-awal bahwa masyarakat ada animisme terhadap misalnya mungkin ini kali ya yang belum terbentuk di Neanderthal ataupun di Homo erectus adalah percaya misalnya harimau itu adalah guiding spirits gitu. Nah itu kan itu kayaknya gue nggak tahu, gue belum pernah dengar juga seberapa
early masyarakat Eropa mengenal, konsep seperti itu gitu ya. Kalau di timur kan kita, kenal konsep seperti itu lama gitu, sejak zaman, mungkin orang, nenek moyang kita tinggal di hutan gitu, kita sudah kenal konsep itu gitu. Nah, gua nggak tahu nih kalau Eropa seberapa ini. Jadi mungkin yang gua malah malah gue setuju sama Emil, ini nggak buku yang ini nggak terlalu Eurocentris ya, dia juga bahas aspek itu gitu. Karena ketidaktahuan gue tentang, sebelum datangnya agama Kristen ke barat gitu ya. Mereka apa sih yang mereka percayai gitu, mungkin, sebelum Yunani mengenal dewa gitu ya, eee atau the Norse, juga kan the Viking gods gitu ya. Sebelum itu mereka kenal apa gitu? Ya apakah, ini, Eurocentris? Gue bilang kayaknya enggak sih, karena kalau lihat di awal-awal, fase, kan ada 3 fase ya. Di fase awal aja revolusi kognitif tuh udah ada dikenali konsep tentang, singa yang, kalau di Neanderthal tuh ya singa itu bahaya gitu, cuma itu doang. Tapi kalau di Homo sapiens, singa itu bisa dikenal sebagai bahaya atau sebagai guiding spirits atau spiritual beings gitu ya. Nah, gue nggak tahu seberapa jauh masyarakat Eropa yang, pertama kali mengenal konsep itu sebelum mungkin datangnya sebelum peradaban Yunani yang mengenal dewa atau peradaban Vikings yang kenal tentang ya Viking gods kayak Thor, Odin dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau Asia itu Bartul. sejak zaman nenek moyang kita tinggal di hutan belantara gitu, mereka udah sangat percaya tentang hal itu gitu. Mungkin, Asia lebih early tentang konsep, hal-hal seperti ini. Ya itu menurut gua. Makanya, dia masih buku awal ini gua masih setuju sama Emil, buku awal ini belum terlalu masih berimbang lah. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang, lu rasakan sentris, tapi aspek ini menurut gua enggak ya. Gini, Shoot. Coach Jaha, di awal itu gua rasa Yuval cukup universal ya. Dia tidak menempatkan bahasan ini di kelompok manusia teritorial manapun. Jadi dia ngambil gambaran besar kurang lebih sama. Dan gua setuju dengan hal itu. Karena itu juga yang digambarkan oleh misalnya, siapa, ya samalah si Jared Diamond dan, Karen Armstrong juga sama menceritakan itu. Nah tadi pertanyaan lu apakah Eropa, terutama Eropa Barat, ya mungkin juga Eropa Timur, apakah punya semacam kepercayaan khusus spiritual? Ya tentu aja ada, cuman mungkin nggak seterkenal orang-orang Eropa Utara gitu. Kepercayaan Nordik yang percaya terhadap Thor dan dewa-dewa lainnya. Ada, mereka juga sama. Orang Frank di Prancis punya ini sendiri, dewa-dewa sendiri. Sebelum kedatangan Kristen di Eropa itu memang mereka, punya agama yang masing-masing kelompok dan dewa-dewa yang dipercaya. Dan itu juga sama terjadi di Asia, di China, di Afrika, di kepulauan Nusantara kita juga sama. Jadi itu sebetulnya hampir overall keseluruhan hampir sama, kecuali mungkin peradaban-peradaban yang lebih tua duluan ya, yang sudah memulai duluan ya mungkin seperti China, itu di Jared Diamond juga sempat dijelaskan mereka agak duluan gitu. Afrika juga agak duluan untuk masyarakat bertani. Tapi setelah itu kan hampir sama semuanya. Mereka berladang, bertani dan beternak dan menjadi nelayan juga gitu. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Tapi kemudiannya ada bobot khusus yang menjelaskan banyak Eropa ya seperti yang gue jelasin tadi di awal. Hanya masalah bobot aja, bobot cerita sejarah yang memperlihatkan bahwa ini ada revolusi industri yang mungkin paling tepat ngejelasin tentang Eropa. Industri yang maju, ada kompleksitas masalah dominasi, konflik sosialnya sudah tidak lagi natural, menjadi sifatnya hegemonik dan perang besar-besaran, bisa menggerakkan banyak orang dan menciptakan teknologi yang super canggih untuk menciptakan pembunuh massal. Jadi itu yang harus diceritakan oleh Yuval. Kalau ada daerah lain misalnya Afrika lebih maju ternyata revolusi industrinya mungkin Afrika yang diceritain oleh Yuval gitu. Tapi sayangnya kan tidak di zaman itu ya, di abad 20 sudah dikuasai Eropa total. Itu aja sih. Ya.
Emang klaimnya Emil tadi apa ya? Gua nggak inget jadinya. Kayaknya Emil nggak terlalu nggak terlalu European scientist karena sentris karena ada aspek spiritual yang Iya, lain gitu kalau nggak salah. klaim gue tuh intinya gini, buku ini tidak European sentris, melainkan buku ini adalah bentuk ketidaksukaan Yuval terhadap exposure ilmu yang dia dapatkan dari European. Justru dia malah suka banget kalau dilihat dari buku ini. Oh fuck no gitu. Yuval Gue menjadi punya argumen sendiri ateis. masalah itu. Ya, Yuval menjadi ateis karena benci dengan lingkungan Yahudi. Yuval menjadi gay karena dia tidak suka ditekan sebagai laki-laki. Artinya dia itu memang lahir karena apa ya? Dia tuh merasa kayak begitu dia nggak suka, dia kritik gitu di sana. Dia tidak kecenderungannya gitu sih, dia nggak suka sesuatu dia kritik ya. Mungkin itu juga kali yang membuat bukunya jadi bagus ya. Kenapa Bang Tovan tadi katanya punya argumen? Kalau kita narik ke sang penulis, orang yang berkarya dalam hal ini, oke, gue coba untuk tidak ad hominem ya, tetapi gue coba untuk nge-bridging lah. Mudah-mudahan gue bisa nge-bridging apa yang Gus Emil sampaikan. Jadi gini, orang seperti Yuval yang memiliki 3 kepribadian minoritas, bisa dibilang labelingnya adalah tiga Marginal ya? kepribadian yang termarginal, oke, itu lebih tepat. Hmm. Pertama gini, kenapa dia ateis? Berarti dia menentang konservatisme dan dominasi dari agama. Agamanya apa sebelumnya, agama keluarganya? Apakah dia seorang Kristen atau pure Yahudi sebagai Yahudi agama? Nah, gua rasa dia Yahudi ya. Mudah-mudahan gua kurang referensi dia untuk Kayaknya masalah agama iya. sebelumnya ya. Tapi gua nggak tahu 100%. Yahudi sebagai agama dia tentang. Dan mungkin dia menentang juga agama-agama lainnya seperti Islam dan Kristen. Atau mungkin juga semua agama, namanya ateis kan, menentang semua agama. Bahkan dia menganggap secara tidak langsung ya, seorang ateis biasanya menganggap agama itu sebuah fiksi gitu. Nah, itu pertama untuk masalah agama. Untuk keyahudiannya sendiri, Yahudi sebagai suku, bukan sebagai agama. Yang dimana Yahudi sebagai suku, sebagai ras atau sebagai suku, itu sudah tereliminir dari kelompok penganut agama Abrahamik lainnya seperti Kristen yang Dianggap dominan ras dan marginal juga. Islam. Iya, udah jelas gitu. Apalagi di kitab suci dijelaskan kan karakter orang Yahudi seperti apa. Nah, masalah orientasi seksual dia sebagai seorang gay jelas. Kebanyakan terutama agama Abrahamik itu menentang namanya dikotomi seksual yang sifatnya keluar dari yang laki dan perempuan gitu. Kecuali ada kebudayaan-kebudayaan tertentu ya yang mengakomodir atau mengembangkan orientasi seksual untuk kebutuhan secara sosiologis. Oh ya? Ada. Nah itu. Jangan diceritain di sini. Jangan Tapi diceritain nanti sini. bisa Oke, kita karena gue sambung. juga Tapi lagi mana belajar ada hal kalau itu. menurut gua masyarakat yang Kita ada Sulawesi loh. Sulawesi dan Jawa punya itu. Tapi nantilah. maksudnya masyarakat yang mendorong orientasi yang marginal itu Bukan mendorong, justru punya di kerajaannya. kalau Secara punya tradisional kan ya. Sebelum kalau punya Islam kan mendominasi Nusantara. anyway, Tapi oke, itu gua let's inikan leave it. dulu. Ya karena itu pembahasan yang agak berbeda karena itu pembahasannya lebih ke sejarah, budaya dan fungsi non biner jenis kelamin non biner laki dan perempuan itu diperlukan oleh si kerajaan tersebut gitu. Nah, tetapi beda dengan LGBTQ zaman sekarang. Tentu saja LGBTQ+ itu dia lebih menentang kepada agama-agama dominan yang cukup represif terhadap orientasi seksual yang jelas-jelas dianggap sangat dosa besar gitu. Itu hal yang gua jadi argumen gue terhadap Haram. Yuval. Oke. Well, Mil, tadi mungkin Eurocentris itu lebih ke aliansi. Kalau dari gue aliansi antara kapitalisme, sains, dan negara sih. Kalau itu kan memang yang terlihat kental di Eropa. Kalau misalnya soal agama atau kepercayaan itu yang pertama banget malah di Afrika kan. Kan kalau misalnya berdasarkan teori evolusi kita semuanya asalnya dari Afrika kan. Bermigrasi keluar Afrika at some point.
Unless kita nggak pakai teori evolusi. Tapi karena kita bahas sapiens di sini, pasti frameworknya kan teori evolusi kan. Jadi ya itu deh. Enggak. Jadi kalau misalnya dibilang Yuval Ya. ini gimana, yang jelas sudut pandang dia kontrarian sih. Intinya gitu. Dan dia memang mengambil angle kontrarian ini. Sering sih kalau gua Oh. observasi ya, ini intermezzo ya, orang atau individu yang belongs atau yang masuk ke grup yang marginal, apapun alasannya lah, at some point, marginal atau minoritas ya, itu sering punya pemikiran perjuangan begitu. Iya. Mau dia tadi marginal soal atau minoritas soal tadi itu yang orientasinya, agamanya, sukunya atau apa, itu kadang-kadang lebih vokal kedengarannya, lebih mau menyuarakan apa yang dia rasakan atau siapa dianya gitu. Sering kalau menurut gua, maksudnya gua nggak pernah mempelajarinya. Itu sosiologi banget sebenarnya itu. Tapi tapi gua sering note gitu yang marginal communities itu, Iya. yang belong to marginal community itu sering untuk vokal. Iya. Nanti mereka ketika udah nggak marginal lagi jadi mayoritas dan dominan, beda lagi Ups, ceritanya. kita ngomong aktivis jadi wamen dong. Nah, apa namanya, yang berkaitan sama itu juga sebenarnya, gue lupa esensi atau core ideas-nya itu, tapi Sapiens itu menyebutkan juga perubahan kalau misalnya sekarang itu kita mungkin degeneratif ya, berkurang karena konsep yang dari awal agricultural revolution itu di mana ada nuclear family ya, ayah, ibu atau suami, istri sama anak-anak, itu di modern society itu menurun kadarnya atau bentuk nuclear family yang seperti itu tuh berkurang dan itu membuat ada degenerative impact di dunia. Nah, satu nih kalau gua mau jalan ke next step-nya. Ini yang tadi disebut sama disinggung sama Coach Jaha juga. Ujungnya dari Sapiens ini tuh juga nyebutkan kalau misalnya sekarang dengan kemajuan AI, kemajuan bioteknologi, kita tuh udah bisa untuk membentuk manusia yang diinginkan dengan memilih-milih gen superior yang mau ditanam ke individu, ke embrio, zigot, bayi, gue lupa istilahnya apa. Terus kita bisa untuk jadiin orang, jadiin anak, jadiin yang lahir itu superior gitu. Gue nggak tahu manifestasinya apa udah umum atau udah terjadi, gen selection atau gen picking itu. Tapi kalau yang itu, gue agak-agak sedikit merasa nggak ada basis sainsnya sih. Bukan nggak ada basis sainsnya, mungkin ada basis sainsnya, tapi gue ngerasa it's not relevant, it's useless. Nah, itu gue setuju. Itu kan Lu buku setuju? berikutnya Homo Deus, manusia Tapi Tuhan. bukan. Maksud gue, Oh, ada di Sapiens ngomongin transhuman Sapiens dan itu bilang bioteknologi, ada. kita bisa itu pilih gen Einstein, pilih gen Isaac Newton, pilih gen-gen yang itu, terus jadi manusia yang superior. Menurut gua, no, gak bisa. Menurut Gus Emil gimana? Jadi gini, yang harus kita pahami bahwa Yuval ini menulis buku ini tuh tujuannya apa? Mungkin itu yang tadi kita lupa dari awal ya, menganalisis atau menebak. Memang kadang-kadang penulis nggak pernah menuliskan ya, kenapa dia itu menulis bukunya. Namun satu hal yang bisa kita jelaskan kan gini, Yuval ini berangkat dari narasi yang menjelaskan mengapa Homo sapiens yang bertahan. Itu sampai sekarang sebetulnya masih belum ada dasar teori yang memang benar-benar valid. Ya sudah, kayaknya menurut gue di sini Yuval tuh makanya main gila gitu loh. Makanya kayak ya udah, maksud gue bikin aja teori. Saya kan Darwin aja bikin teori gila. Jadi gue bikin teori aja, ini fiksi kolektif. No, but why? Ya, baterai kan Kenapa gini kan, nggak? maksudnya gini. Menurut lu relevan nggak itu? Nah, pertanyaannya gini. Terus kalau gue coba tanya why-nya lebih dalam, kenapa dia hanya Homo sapiens yang bertahan?
Dari situ Yuval itu sebenarnya justru malah kalau gue lihat justru tidak membahas kenapa survivability dari Homo sapiens. Justru dia itu malah menghubungkan ini dengan sejarah Dia manusia. bahas. Cuma dia menghubungkan ini dengan sejarah manusianya itu sendiri, which is kalau menurut gue ada flat of logic di sini dalam narasi penulisan. Nah, dari situ gue coba menanyakan why-nya lagi. Kenapa dia hubungkan sejarah manusia modern ini dengan evolusi Homo sapiens? Ternyata dari sini gue baru mulai paham bahwa Yuval ini membawa narasi mengenai Homo sapiens yang bertahan itu sebetulnya itu hanyalah merupakan kesepakatan sosial dari Homo sapiens itu sendiri. Dari Iya. sini dia baru mau membawakan cermin peradaban modern. Cermin peradaban modern ini dia kembali bawakan lagi dia. Coba kita tanyakan lagi, kenapa sih dia mau membawakan buku ini sebagai cermin peradaban modern? Karena dia ingin mengkritisi sebuah narasi-narasi yang dia sendiri sebenarnya nggak gitu suka dengan narasi kemajuan Barat. Nah, dari dia nggak suka dengan narasi kritisi kemajuan Barat, dicarilah fakta-fakta dari Eurocentris knowledge. Seakan-akan bukunya Eurocentris atau kritisi terhadap Eurocentris. Nah, cuma gue tetap di sini masih gue nggak bisa menanyakan why lebih dalam lagi ya. Gue cuma baru bisa nemuin sampai bahwa Yuval ini memang mengkritisi narasi kemajuan yang dibawakan oleh Barat, padahal mereka sebenarnya terbelakang. Cuma kalau misalnya ditanya lagi, apa motivasi Yuval yang sebenarnya? Itu yang gue masih tanda tanya. Dia tuh kenapa melakukan kritisi? Ini yang gue masih nggak bisa membaca why he doing the critic. Itu sih. Tapi gue nggak menemukan dia mengkritik dalam konteks mengkritik kemajuan peradaban itu loh. Jadi Dia gini kan ya, historian ya, dia ahli sejarah ya. Dia tuh meneliti dan nah, gini, menjabarkan ke kita, ke gini. manusia ini. Manusia di era modern ini merasa hal-hal seperti HAM, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan Indonesia, kemerdekaan kita, uang, itu sebagai sesuatu yang alamiah. Disinilah Yuval membawa kritisi bahwa itu bukan alamiah. Itu merupakan rekayasa dari fiksi kolektifnya Homo sapiens. Itu sih. Intinya adalah dia mengkritisi hal yang sudah dianggap alamiah oleh manusia. Bahkan bahasa pun dia tembak gitu loh. Terciptanya bahasa pun dia tembak gitu kan. Artinya apa ya? Dia itu ingin menyediakan cermin. Cuma lagi-lagi gini ya, gue kalau membahas buku, oke kadang ad hominem atau gimana ya. Cuma gimana pun juga menurut gue sih kalau kita mau membedah sesuatu yang start dari buku, kita harus juga bertanya, why the writer write this gitu loh. Dan itu yang gue coba cari, Yuval ingin mengkritisi hal-hal yang sudah alamiah bagi peradaban Barat. Namun kenapa dia mengkritisi? Gue mentok di situ. Kok jadinya mengkritisi-kritisi ya? Dia Gue punya setuju klaim. udah Alan. Ada Dia aspek itu. punya, ya dia punya klaim. Klaimnya itu yang harus kita unpack kan. Ya ketika lu unpack ternyata isinya kritikan semua. Jadi gini, kalau kita pakai pandangan Hegel ya tentang sejarah yang sifatnya sintesis, tesis, antitesis dan sintesis, Yuval tidak sampai packingnya ke sintesis. Tapi kumpulan antitesis yang dia kumpulin semua di situ, sehingga lu bingung apa sih sebenarnya klaimnya atau apa sintesisnya dari Yuval ini. Justru kalau menurut gua dia terlalu menyederhanakan masalah, oversimplifying atas apa yang Simplifikasi karena terjadi di humankind. Kalau misalnya Bus, dibilang kritik kan dia harusnya misalnya contohnya nih kalau Emil bilang dia mengkritisi peradaban Barat. Dia nggak buku ini, mengkritisi peradaban buku Barat. ini baru cerita loh. Ya, buku ini baru Kenapa Coach? cerita underlying arguments-nya, belum masuk ke sintesisnya. Sintesisnya itu kan di buku-buku berikutnya, di Iya, Nexus, di setuju. Homo Deus gitu. Jadi dia belum cerita sintesisnya. Kan dia tesisnya sekarang begini bahwa manusia sudah selesai dengan peradaban perang. Berikutnya di Homo Deus, kalau udah perang selesai mau ngapain gitu? Mau jadi dewa. Mereka tadi Kan yang udah dia nggak sempat bilang manusia udah selesai juga. Sapiens itu bilang perang di masa depan itu bentuknya seperti ini gitu. Sekarang ada AI, ada drones, ada nuklir. Sebenarnya dia nggak menyimpulkan seperti itu. Again, Nah gue mau gini, ngingetin tapi ya, judulnya itu memang besar, Brief History of Humankind. Mencoba untuk memetakan jalurnya dari mulai 70.000 tahun yang lalu sampai hari ini. Buku itu aja sih.
Dan yang dia ceritakan itu ada titik-titiknya. Tadi gua elaborate secara 3 revolusi besar kan. Nah, di bawah revolusi besar itu ada interkoneksinya yang mungkin bisa kita anggap itu ada yang agak nggak pas, ada yang pas. Tadi yang pertama imagine reality itu gua ngeh banget dan menurut gua ya that explains a lots of things. Terus yang mengenai tentang Eurocentris itu nggak ngomong tentang klaimnya itu eh, aneh atau enggak, tapi menurut gua ini terlalu berat ke aliansi yang menurut gua itu terrepresentasikan sesempurna di kehidupan Eropa. Nah, kalau ini yang gua agak merasa nggak pas itu tentang klaimnya tentang kalau misalnya sekarang kita dan kedepannya bakal bisa untuk bikin manusia superior dengan memilih gen. Bagian ini, in this part, yang dia bilang tentang manusia sekarang bisa kayak gitu, gua merasa nggak masuk akal gitu dan nggak akan bisa juga gitu. Itu apakah Kalau klaim utama dia? Original klaim utama dia, Udalan? kayaknya Tentang sih transhuman dan iya, biotek? kayaknya Atau dia karena sekedar mengangkat wacana doang sebagai upaya dia untuk melempar ke pembaca, supaya pembaca sepertinya menyimpulkan? dia membahas tentang gimana manusia sekarang, gimana saintis sekarang tuh bisa untuk memetakan DNA secara jelas kan, biarpun belum bisa untuk menyelesaikan masalah kanker atau segala macam, tapi sekarang udah bisa dipetakan di genom levelnya itu di mana yang harusnya defect gitu. Dan yang defect itu kalau misalnya terdeteksi sebelum lahir, yang defect itu bisa diambil, diganti sama yang bagus gitu. Nah, itu bisa melebar ke kayak, oh kalau kita punya DNA-nya Einstein atau DNA-nya Tom Brady atau eh, apa namanya orang-orang yang kita anggap superior, kita bisa pilih-pilih gennya, kita bisa tanamkan di bayi yang atau zigot yang mau lahir kan. Kenapa gua berpikir itu agak aneh? Karena gua kan kayaknya gua bokap gua dokter, nyokap gua mungkin nyokap gua dosen biologi molekuler ya. Karena itu kan nature aja, sorry itu ya itu nature aja kan. Di luar itu kan ada lingkungannya juga, ada nurture-nya. Warren Buffett itu mungkin gennya superior banget untuk jadi investor kan, mainnya cepet banget atau otaknya maju banget untuk jadi investor. Tapi kalau ditaruh lingkungan di Afrika, mungkin dia udah mati duluan kali karena dia nggak bisa berpikir seperti orang Afrika. Mungkin kalau misalnya diatur Afrika, apalagi di zaman 500 tahun yang lalu ya. Atau kalau misalnya, jadi maksud gua gen itu is something, tapi bisa berekspresi keluar secara superior itu perlu di-guide sama lingkungannya juga. Mau dikasih kita gennya Einstein, tapi kalau misalnya kita sekolah atau berinteraksinya seperti apa juga itu juga nggak akan jadi Einstein juga menurut gua gitu. Tapi di sisi situ Yuval bilang kalau gen itu bisa dibikin select sekarang. And I don't think it's menurut gua logikanya nggak seperti itu gitu. Sebenarnya di 2010-an ya kalau gua nggak salah MIT tuh udah nemuin apa DNA programming. Ada di websitenya MIT ya. Cuman gua nggak apa basically begini, lo bisa atur DNA mana yang apa yang dominan gitu ya. Tapi kalau lo bawa arahnya kepada misalnya kayak Warren Buffett dengan DNA yang dominan itu lahir di Afrika, itu kan ceritanya udah different story ya. Biasanya kan kalau seseorang yang DNA-nya diprogram untuk jadi superior, udah pasti kan nggak mungkin dikasih environment yang yang ece-ece, tapi sudah pasti dikasih environment yang untuk memperkuat hasil DNA programming ya kan. Nah, kalau nggak dapat environment yang kuat, gen itu jadi apa? Orang yang dikasih gen itu jadi apa? Belum tentu what if juga. Jadi sama kayak Yuval gitu. Apa namanya ketika kalau apa kan dia nggak bahas tentang kalau Neanderthal yang apa namanya yang survive kayak apa kita. Belum tentu juga kita nggak kayak gini kan. Sebenarnya yang Neanderthal itu juga ada dibahas. Gue inget-inget tapi gue lupa dan nggak tahu cara mengartikulasikan apanya. Tapi Neanderthal tuh kalah sama Sapiens gitu, karena satu dan lain hal. Tapi yang tadi Ya kembali ke itu mengenai justru gen satu itu dan ya. lain halnya itu yang jadi tadi argumen Emil benar bahwa
Yuval nggak cerita kenapa bagaimana Homo sapiens Menurut itu gua benar. dia cerita tentang detail kenapa Neanderthal itu kalah. Enggak, tapi dia cerita sebenarnya menurut gue basically bukan karena argumen-argumen yang dia bilang imagine reality Oh bukan, itu sebelum eh, itu. Bukan, itu sebelum bukan. itu. Jadi gini, kalau kalau gue lihat ya sebenarnya isunya utamanya di Yuval, Homo sapiens itu berkembang lebih cepat. Jadi kayak kayak babi gitu ya. Sekali beranak bisa banyak dibandingin sama Neanderthal atau Homo erectus misalnya. Sehingga kan selalu dibilang Neanderthal bisa gede badannya gitu ya. Satu lawan satu Homo sapiens kalah gitu. Tapi kalau misalnya 50 Neanderthal lawan 500 sapiens, pasti menang 500 sapiens walaupun badannya kecil. Karena mereka bisa melakukan coordinated attack dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau ditarik basicnya bagaimana sapiens berkembang bukan berdasarkan argumen yang dibangun oleh si Yuval gitu ya, tapi bahwa sebenarnya ada kelebihan genetis dari Homo sapiens yang berkembang lebih cepat lebih banyak. Dulu awalnya tuh jumlahnya sama atau bisa proporsional. Terus yang satu hunter-gatherer, yang satu agricultural. Yang agricultural karena bisa settle, bisa punya surplus, bisa punya menumpuk sumber daya, tuh beranak pinak berjumlah menduplikasi diri lebih banyak. Hari ini Neanderthal versus Sapien 2:2. 10 tahun lagi 2:20. 50 tahun lagi 2:200. 100 tahun lagi 2:2000. 1000 tahun lagi 2:2 juta gitu. Bukan cuma Jangan dari lupa, yang dua itu dibunuh, bukan cuma dari yang dua itu dibunuh, dua itu yang dua proporsi itu kan ini Homo sapiens sama Homo Neanderthal itu bisa campur kan, dia bisa beranak pinak. Ini yang satu bibitnya sedikit, yang satu lebih banyak. Lama-lama kan terhapus sendiri secara sekarang pun banyak di Eropa Utara terutama itu masih ada sisa-sisa gen Neanderthal itu biarpun sedikit ya. Tapi pada dasarnya ini banyak kan ya, tapi yang utamanya jalur kenapa Neanderthal kalah sama Sapiens karena dolar, US dollar sama rupiah. Kalau misalnya diteruskan track yang seperti ini tuh, 500 tahun lagi dolar semua uang di dunia, rupiah jadi nggak ada gitu. Kenapa? Karena akhirnya yang lebih dipercaya lebih banyak, jadi terdelusi bukan karena banyak faktornya, terdelusi dia. Tapi kita udah masuk ke yang AI dan bioteknologi yang jadi poin besar yang dibilang sama Yuval di situ yang bilang juga kalau misalnya dengan AI dan bioteknologi itu kita malah bisa di Homo Deus di next book-nya. Tapi ini yang gue punya skeptisisme tinggi sih dalam hal itu. Kita mau gen pickings juga, tapi kalau nggak dikasih environment, dikasih yang superior genes, ditaruh di misalnya pedalaman Papua, I don't know ya, but most likely gue berpikirnya itu nggak akan jadi seperti Einstein atau itu juga gitu. Nah itu kalau itu yang gue punya Gue sempat skeptisisme ikut sih. kelas filsafat ya, membahas tentang brain science, cognitive science tapi lebih ke otak. Jadi itu ternyata ada 3 mazhab, tapi gue sangat ingat 2 mazhab utama ya, yang menjelaskan bahwa perkembangan otak secara mandiri itu ada mazhabnya tersendiri, walaupun itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, satu mazhab lagi sangat yakin bahwa perkembangan otak dan memaksimalkan fungsi otak itu dengan faktor eksternal. Udah pasti itu. Lingkungan, Lingkungan eksternal nurture. itu, lingkungan sosial, psikologi, dari hal yang kecil, dari rumah tangga, nurture tadi, sampai ke lingkungan perkampungan, sampai ke negara, bahkan kalau bisa ke jejaring internasional dia berpergian dan lain-lain. Nah, pengembangan otak itu jelas ada ada semacam kekuatan faktor lain gitu. Nah, itu yang mungkin akan sesuai dengan argumentasi lu, Dahlan. Kalau Ya yang exactly. gue Berarti baca. itu kan dulu sepakat sama gue itu. Menurut gue siapapun misalnya kita dikasih gen Superman Superman bukan manusia, gen Einstein atau gen siapa namanya Caleb Dressel yang berenang itu, tapi kalau misalnya nggak pernah berenang, nggak terekspresikan keluar juga gennya kan? Iya.
Eh, Einstein tanpa ya, lingkungan ekosistem so ilmuwan yang baik, dia nggak akan jadi Einstein yang kita kenal. Mungkin jadi orang biasa saja. biarpun biarpun ditanam kan, biarpun Biarpun ditanam ditanam. itu gennya sesuai dengan mapping dari genetic code DNA itu, kan Ya. itu katanya bisa dipetakan sekarang Ya, semuanya. setuju. Ya. Setuju gue untuk hal itu gue setuju. Tapi gini ya, ini kalau Einstein ya, gue baru diceritain ya, gue belum pernah lihat foto benernya. Tapi kalau kita tuh manusia kan di sini nih otaknya tuh ada gyrusnya 3 lapis gitu ya. Kalau Einstein tuh 4 lapis. Ada Dan itu apanya itu? juga jadi gyrusnya tuh kan biasanya cuma 3 begini ya, gitu. Nah, Gyrus dia itu apa 4 tuh? lapis. Gyrus tuh celah yang bentuknya kayak lapisan gitu loh. Gyrus tuh sebenarnya lembah-lembah di antara, jadi kan otak bentuknya nggak rata tuh. Nah, dia ada lembah-lembah yang di sebelah sini tuh lembahnya tuh kayak bentuk lapisan. Nah, manusia rata-rata lapisannya cuma 3, Einstein tuh 4 lapisannya. Gini, maksud gua kalau misalnya secara anatomis otaknya manusia kayak begitu, dibikin genetiknya secara anatomis otak manusia seperti itu, meskipun dia nggak berada di lingkungannya di mana Einstein lahir, dia pasti akan jadi Einstein di lingkungan yang barunya gitu. Karena dia udah punya kelebihan No. itu secara anatomis otaknya. Misalnya begini, dia mungkin bukan jadi misalnya di Papua dia bukan ahli fisika mungkin, tapi mungkin dia bisa jadi Tokoh ahli spiritual gitu ya. biologi apa segala macam ya, karena di yang tersedia di depannya dia adalah hutan rimba misalnya. Tokoh Karena spiritual lah secara paling. anatomis otaknya Einstein tuh beda memang. Gue baru dikasih tahu ya, gue belum pernah lihat. Tapi kalau memang itu kenyataannya, anatomis kan ini genetik lahir jadi dengan 4 lapis itu ya, mungkin hasilnya tetap akan seperti Einstein tapi bukan di fisika. Enggak, menurut gua enggak. Gus Emil mungkin bisa nanggepin ya. Tapi contohnya itu Ya mungkin menurut lo argumennya apa atlet gitu? atlet Usain Bolt itu punya kekhasan genetik apa dia motoriknya yang bagus gitu. Kita kasih itu, kita tanam itu DNA-nya Usain Bolt ke random yang ada di mana lah gitu ya. Itu kan itu ada compounding effect-nya dari lingkungan dia tuh nyuruh dia untuk latihan mungkin tanpa disengaja latihan tiap hari, harus ke sekolahnya, harus lari, terus harus fisiknya yang kita nggak tahu karena aspek kehidupan banyak banget yang tidurnya gimana, aktivitas hari-hari motoriknya gimana itu kayak terlatih terus, gen itu bisa terekspresikan secara maksimal karena ada nurture-nya juga gitu. Ya. Kalau kita ambil aja gennya Usain Bolt yang pelari paling kenceng itu ditanemin sama siapapun, menurut gua nggak akan jadi Usain Bolt. Begitu juga tadi, mungkin dia akan sukses jadi orang lain, tapi bukan kayak peak orang yang bisa jadi Bolt, jadi lightning runner gitu, terus bisa jadi itu yang kayak itu ditulis sama Yuval tentang picking genes itu yang gua notice yang gua waktu itu ngerasa aneh pas gua baca. Gua nggak tahu kalau menurut pendapat Gus Emil yang sangat mungkin dia setuju sama gua karena dia kan nggak suka sama Yuval. Iya, lingkungan matter sih, yang jelas ya. Genetik nggak cukup. Ada nurture, ada nature gitu. Ada Lionel Messi, ada Ronaldo gitu. Bahkan sebenarnya Messi dan Ronaldo dua-duanya nurture sih, bukan nature ya. Malah kalau bisa dibilang Lionel Messi itu Tapi bahkan ada bukan gennya juga nature. kayaknya, Mil. Enggak juga Motornya sih, bagus, motoriknya. Oh, enggak Kalau kayak juga gua, sebenarnya. mungkin nggak jadi juga. Enggak. Ronaldo itu motoriknya jelek loh. Makanya dia backup itu dengan Cristiano kekuatan Ronaldo jelek. fisik. Iya, motoriknya dia jelek, motoriknya. Makanya dia backup dengan kekuatan fisik. Kok Brian coba kalau masih kita lihat secara genetik ya. Kobe Bryant itu tuh justru tolol gitu sebagai pemain basket gitu ya. Maksudnya kayak dia tuh pendek loh sebagai pemain NBA ya pada zamannya ya. Maksudnya dia bisa kayak gitu. 190 dia pendek loh, harusnya rata-rata 2 meter ya. Cuma dia bisa jadi pemain terbaik gitu kan. Artinya Messi itu punya kekurangan. Emang cacat sebagai pemain bola. Dia overcome. Kobe Bryant lagi si Michael Jordan maksud gue itu pendek gitu loh. Dia overcome itu gitu. Terus kalau misalnya kita lihat lagi si Cristiano Ronaldo juga motorik halusnya jelek gitu. Dia backup dengan kekuatan fisik. Artinya apa ya? Gua rasa Dia kalau kan misalnya orang tuh dikasih motorik genetik halus buat bagus tuh jahit.
Iya, dia tuh jelek di situ gitu, makanya dia backup dan kelihatan fisik gitu, mainnya di sana gitu. Artinya gini ya, gue rasa kalau orang tuh dikasih genetik yang unggul, tidak serta-merta akan membuat dia tuh jadi unggul. Artinya memang ya environment matters gitu loh, dan justru malah yang paling matters itu adalah kita tuh emang nge-harness dan mengiterate kemampuan kita tuh melawan alam atau melawan apa ya, melawan ketidakmungkinan itu yang justru sebenarnya kita tuh kayak udah dikasih kelemahan dan kita justru meng-overcome itu gitu. Kalau emang para pemuda dunia selalu kayak gitu sih. Justru mereka rata-rata gue lihat ya tidak mendapatkan kemampuan genetik yang oke gitu. Ada satu hal lagi selain nurture tadi, bicaranya fame, orang-orang terkenal ini kan diakselerasi menjadi terkenal. Itu juga harus salah satu faktor yang lain yang harus dibahas tersendiri. Ya, dia terkenal dulu baru jago atau jago dulu baru terkenal? Kalau Messi sama Ronaldo kan jago dulu baru terkenal, bukan? Banyak orang jago dan tidak terkenal, dan mungkin banyak yang lebih jago dari Einstein tapi tidak seterkenal Einstein. Ya wis deh. Karena tadi kita komit untuk Emil bisa pergi jam 9, jadi kayaknya kita Iya. harus akhiri dalam waktu 1 menit ya. Gimana? Oke nggak sih? Tapi kalau Ya menurut boleh. gua ya, memang gua tahu nggak ada kesimpulannya, tapi karena gua punya privilege sebagai moderator, terlepas dari cercaan ke Yuval atau ke bukunya, lensa yang ditawarkan sama Harari di buku ini tuh menurut gua powerful banget sih untuk bisa punya konteks memahami kita ya manusia kenapa sampai di titik ini. Bukan kita maksudnya kita secara spesies kan. Dan kayaknya kalau misalnya kita mau merancang ke depannya mau jadi apa, memang nggak ada yang niscaya, bukan keniscayaan atau bukan prediksi, tapi mengetahui tentang ini itu bagus juga untuk bisa bikin plan, bisa strategizing, bisa untuk ya bersiap-siap lah ya menurut gue itu. Jadi itu bukan kesimpulan ya, tapi itu yang pengen gue capture dari buku Sapiens ini. Oke, that's it. Terima kasih. Bye-bye. Bye Thank everyone. you. Bye. Bye.